kawan Gora, balik lagi di Gora Podcast barengan gue Alvan Benny. Dan seperti biasa kita tag di Kastara Studio di Jalan Ligar Agung nomor 12 Bandung. Dan buat kamu nih yang pengen bikin podcast tapi aduh gak punya alatnya, atau mungkin pengen beli alat tapi bingung gitu ya, mahal harganya, langsung aja cus datang ke sini ke Studio Kastara di Jalan Ligar Agung nomor 12 Bandung. Dan buat info lebih lengkapnya kamu bisa langsung cek, ada nanti Instagramnya di bawah, tolong editor ya, nanti ada di bawahnya pokoknya ya. Oke, langsung aja dan hari ini seperti biasa gue nggak sendirian, karena nanti kita bakal ngalor ngidul nih, ngobrol-ngobrol barengan salah satu teman gue juga. Langsung aja mungkin ya kita kenalan dulu. Ini ada siapa nih di sini nih? Halo bro. Halo bro, nama saya Yasri. Ada Yasri di sini ya. Panggilnya Aceng aja. Biar akrab bro. Oke, siap, ada Aceng nih di sini ya. Nah, kenapa Aceng? Langsung. Biasanya gue itu tanpa basa-basi. Mantap. Jadi sebenarnya ceritanya dari saya TK sampai SMA itu sekolah sama, tempat yang sama. Okay. Nah kebetulan teman saya itu ada yang namanya tuh sama, Yasri. Karena itu sebenarnya. Jadi karena yang pertama Yasri itu susah disebut dan susah dihafal sebenarnya. Tadi aja saya beli barang, namanya siapa? Yasfi ya, pusing lah pokoknya. Yang gampang Yasin ya enaknya. Iya, makanya itu susah disebut. Makanya kayak ya udah nama panggilannya Aci kan. Nah, dia panggilannya Aci ya saya panggilnya Aci. Aceh. Gemes banget ya Aci. Gemes ya Aci. Dulu saya Cibi, ini dia Cika. Aci, Cibi sama Aci Cika gitu. Dulu dia kacamata jadi Aci kacamata. Kalau saya Cibi, Aci biasa gitu. Aci biasa. Oh, dulu belum di kacamata berarti. Belum kacamata. Kacamata saya baru mulai SMA, baru kuliah baru pakai kacamata. Terus. Oke, berarti sebelumnya normal ya. Normal. Setelah kuliah tuh akhirnya tidak normal. Matanya maksudnya. Sebenarnya sudah minus, tapi kebutuhan akan kacamatanya itu masih belum terlalu butuh lah. Belum terlalu butuh. Oke, dan lu sekarang sibuk apa sih, Ceng? Sekarang sibuk kuliah, tapi karena sekarang libur, saya sekarang lagi ngurusin NGO namanya Koroba Social Movement gitu. Jadi itu gerakan sosial yang saya bangun gitu. Oh, gerakan sosial. Gerakan sosial, Koroba Social Movement namanya. Oke, kuliah. Dan lu sekarang semester berapa? Kuliah sekarang berarti masuk semester 8. Masuk semester 8. Masuk semester 8. Oke, dan berarti bentar lagi beres lah ya kuliahnya. Insyaallah ya. Nah, kawan Gora juga nih, kalau misalkan kuliah tuh harus diberesinnya cepet ya, tepat waktu. Soalnya makin lama makin duitnya keluar lagi. Makin nyusahin orang tua itu. Iya. Biar santai, Ceng, kita minum dulu kali ya. Boleh. Nah, tapi hari ini minumnya air mineral dulu. Iya. Soalnya ini gimana? Hei, direktur. Soalnya di episode kemarin kopi, sekarang air mineral biar lebih sehat. Kayaknya butuh sponsor ya kalau mau minumnya. Iya, betul. Ya, makanya yang mau sponsorin boleh banget ya. Nanti, oke, kita minum dulu kali ya, Ceng ya. Siap. Saya juga ikut minum ya. Biar ngecil. Tuh. Wah, ini masih disegel, masih ori nih. Sure. Oke, Ceng. Berarti lu sekarang kuliah semester 8 ya? Semester 8. Nah, kuliah jurusan apa nih, Ceng? Jurusan Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air. Jadi itu tuh masuk ke Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Jadi kalau misalkan dikatakan kan itu emang jurusan baru 6 tahun 7 tahun lah. Itu tuh kayak teknik sipil tapi dia fokusnya ke airan gitu. Teknik sipil tapi ke airan. Fokusnya ke air. Jadi gimana? Bendungan kan teknik sipil mungkin seperti gedung-gedung segala macam. Kalau teknik pengelolaan sumber daya itu lebih ke bangunan-bangunan yang emang mengelola air. Oke, bendungan, waduk gitu ya. Bendungan, sungai, selokan gitu. Oh, sungai pun bisa dipelajari. Bisa merencanakan gitu desain sungai yang cocok supaya tidak banjir misalkan. Oh, sungai pun bisa didesain. Bisa didesain. Jadi itu jatuhnya sungai buatan gitu. Sebenarnya lebih ke ngerekayasa sungai yang udah ada gitu. Jadi kan sungai gitu. Jadi karena kalau misalkan ngebuat sungai yang baru kan agak susah ya. Belum ngegalinya, belum banyak lah gitu. Sewa-sewa alatnya, tukangnya. Karena terpenting ya itu keuangan juga lumayan lah gitu. Oke. Oh, berarti mungkin misalkan ada sungai yang masih asli nih ya, sungai original gitu ya. Tapi mungkin bisa dimodif lagi gitu lah ya. Modif lagi tergantung kebutuhannya nanti. Oke. Oh, jadi misalkan wah desa ini butuh air nih, bisa dibikinin alirannya gitu. Bisa ke aliran sana. Oh, begitu. Nah, itu apa namanya?
kalau mempelajarinya itu biasanya apanya nih? Konstruksi bangunannya kah ataukah mungkin dari si airnya kah, gimana nih? Mempelajarinya sebenarnya kalau dari yang dasar itu mempelajari siklus hidrologi nanti jatuhnya. Siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi itu siklus bagaimana si air itu bergerak lah gitu. Karena kan misalkan kita belajar di SD SMP mah mungkin ya air dari daratan gitu, terus misalkan kepanasan akhirnya menjadi uap kan itu ke atas, terus setelah di atas itu menjadi awan karena ada angin gitu jadi awan, terus nanti ketika udah banyak itu airnya mendung kan terus turun kan sesimpel itu ya. Nah sebenarnya kalau misalkan saya kuliah banyak selain itu ada kayak erosi gitu. Kan dari gunung misalkan turun hujan ke gunung itu pas nanti airnya ngalir ke bawah, dia itu nggak cuma bawa air kan, makanya airnya kadang-kadang kotor. Betul. Kan kadang-kadang banyak sampah kan gitu, membawa sesuatu yang emang dia bawa nantinya gitu. Oke, begitu. Jadi dasarnya itu belajar itu aja. Makanya nanti yang kenapa ilmu desain itu nggak sesimpel seberapa banyak air yang melewat, tapi nanti apa aja sih yang mereka bawa gitu. Apakah itu sedimen, apakah itu sampah. Jadi harus bisa ngedesain debit yang dibutuhkan itu berapa gitu. Oh wow, gue baru tahu juga nih ya. Dan ada jurusan apa namanya? Ya kawan-kawan, tadi sempat ada kendala teknis sedikit ya, dan kita kembali lagi masih bersama Aceng juga. Kita ngobrol-ngobrol melanjutin yang tadi, dan tadi lagi ngebahas hidrologi ya. Siklus hidrologi. Nah, boleh dijelasin lagi nggak sih Ceng terlebih detailnya gitu? Siklus hidrologi yang lu tahu aja deh. Yang lu tahu aja. Dulu SMA apa IPS apa IPA? IPA harusnya sedikit-sedikit lebih ngerti ya. Belajar itu soalnya itu. IPA yang kepaksa. Oke, boleh gimana nih? Ya, intinya gini sih, hidrologi yang dipelajari saat kuliah kan untuk mendesain sesuatu bangunan air gitu ya. Harus tahu dulu sebenarnya air yang nanti bakal ditampung itu sebesar apa sih. Nah, cara nampungnya itu bukan kita kalau misalkan dulu waktu SD sampai SMA kita cuma belajar bagaimana si air itu mutar gitu ya, siklus hidrologi itu kan siklus dari mulai hujannya di kota misalkan, terus dia mengalir ke laut, terus dari laut dia kena kepanasan akhirnya menguap, setelah di atas dia mengembun gitu, terus akhirnya menjadi awan, terus balik lagi ke kota dihujan gitu aja kan sebenarnya kita pelajari waktu zaman. Ya simpelnya begitu ya gitu. Tapi ternyata lebih dari itu kan air itu nggak cuma air yang melewat kan, tapi air itu membawa sesuatu yang dia lewati gitu. Ya. Sedimen kan, makanya airnya jadi kotor, kadang-kadang kan ada air coklat gitu kan. Itu kan kalau bahasa Cekonya mah kabawa palin ya. Kabawa palin. Sampah-sampah kan bawa kali yang debitnya harusnya sekian gitu, karena membawa sampah-sampah menjadi besar gitu, makanya terjadilah banjir. Oke, nah nyambung nih ya sama pertanyaan selanjutnya nih. Kan tadi udah nyinggung banjir. Nah itu tuh banjir biasanya terjadi tuh karena apa? Selain misalkan sampah nih ya, yang jelas oke lah, misalkan kan kayak orang-orang, wah ini banjir gara-gara buang sampah sembarangan, buang sampah di kali, buang sampah di sungai gitu ya. Tapi ada nggak sih menurut Aceng nih ya faktor lain yang membuat banjir? Apakah mungkin dari saluran airnya kah, dari saluran si kalinya kah yang terlalu kecil, atau mungkin volume airnya yang terlalu banyak, atau gimana nih? Ada apa ya, bisa dibilang alasan lain lah, faktor lain selain sampah tadi yang menyebabkan banjir. Faktor lain selain sampah, yang pertama yang pasti menurut saya pribadi pasti terjadi banjir. Kenapa? Karena yang namanya hujan itu ada periode ulang disebut. Periode ulang itu berarti kemungkinan terjadinya hujan dengan debit segini itu berapa tahun sekali gitu. Ada yang debit periode ulangnya 100 tahun, 1000 tahun. Jadi kadang-kadang kan tiba-tiba hujan kok lama banget, gede banget gitu. Kadang-kadang cuma hujan lewat gitu, hujan gerimis terus lewat gitu. Jadi emang perlu diantisipasi gitu, karena yang namanya banjir itu menurut saya pasti ada kemungkinan yang terjadi, apakah itu besar atau dikit. Jadi permasalahannya adalah bagaimana kita bisa mengatasi genangan air tersebut, apakah perlu dialirkan atau kalau misalkan kita masukkan ke dalam tanah, atau misalkan kita tampung aja gitu di rumah-rumah gitu. Oke. Makanya suka ada yang nampung air kan. Iya, pakai jolang. Itu sebenarnya ada konsep yang saya pelajari namanya rainwater harvesting. Rainwater harvesting. Rainwater
Harvesting itu apa tuh? memanen air intinya itu. Oke. Memanen air hujan. Harvestman kan kerjaannya dia tukang panen. Oh, jadi gitu. Oh, manen kayak kita Iya. ada misalkan ada bocor, ada apa ditabung pakai jolang itu ada istilahnya ya? Ada istilahnya, tapi betul. Tapi yang sebenarnya rainwater harvesting saya pelajari ya air yang itu kita gunakan bagaimana gitu, apakah misalkan kita saring terus jadi air bersih masukin ke drum gitu ya, Ya. kita bisa pakai mandi bisa. Oh. Karena pada dasarnya air dalam tanah juga itu sebenarnya kan kita ngambil pakai pompa ngambil sumur, itu tuh sebenarnya air hujan lagi ya, dia itu masuk ke dalam tanah. Ke dalam tanah. Oke, dan buat kawan-kawan tadi mungkin ya dimasukin ke dalam drum, yang nggak tahu drum, jadi drum itu adalah tong ya, tong air gitu maksudnya. Oh oke, nah gue pengen nanya nih ya, sebenarnya setahu lu aja nih ya, air hujan tuh bisa daur ulang nggak sih? Bisa dipakai nggak sih? Bisa dipakai entah itu dimasak, diminum gitu, atau dipakai mandi gitu sebenarnya air hujan. Bisa sebenarnya. Jadi ya tadi pada dasarnya kan air yang kita ambil itu dari tanah gitu. Air tanah itu sebenarnya dari hujan juga, gitu, dari air hujan yang masuk ke tanah. Nah, cuman kualitas air itu kan sebenarnya awal mulanya mah jernih gitu, bisa kita minum. Cuman kan karena tadi ketika air itu sudah bersiklus, dia itu bakal membawa sedimen-sedimen atau sampah yang membuat si air itu jadi kotor gitu. Jadi mengandung zat kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia. Artinya air hujan itu kalau misalkan tadi konsep rainwater harvesting, air hujan itu bisa dijernihkan. Ada makanya kan ada air minum yang dia dari air kotor terus disaring, jadi air minum gitu. Emang bisa seperti itu gitu. Cuman kan semakin kotor semakin sulit untuk membersihkan gitu. Nah, makanya apakah berbahaya atau tidak gitu-gitunya perlu pertimbangan, perlu perhitungan. Oke, begitu jadi ya. Dan nih, gue mau nanya juga kan, Kota Bandung ada beberapa daerah yang banjir, ya. Yang misalkan daerah Balenda, mungkin kawan-kawan juga ada yang rumahnya di Balenda ya. Terus sering banget nih mengalami banjir, apalagi kalau lagi musim hujan dan hujannya gede. Wah, udah itu. Makanya gue juga pernah lewat daerah Balenda juga ya. Ceng, lu pernah juga mungkin ya? Pernah justru kuliah lapangan dulu pernah ke Balenda. Ke Balenda ya. Itu rumah-rumah sampai jadi perahu ya. Iya. Ada perahu-perahunya gitu saking seringnya banjir kan. Faktor lokasi itu tuh mempengaruhi nggak sih akan terjadinya banjir gitu? Sangat mempengaruhi menurut saya. Karena tadi sebenarnya goals utama dari air hujan itu bagaimana kita bisa mengalirkan air hujan itu ke laut. Kalau misalkan karena ini air hujan itu ada yang dia masuk ke dalam tanah, bisa dia itu intersect itu apa ya, ditahan gitu, misalkan hujan, misalkan terus turun, dia itu ke rumah-rumah. Nah kan kadang-kadang ada genangan kan di atap-atap itu kan banyak mengurangi debit juga. Selain itu kalau misalkan limpasannya udah besar, dia itu yang harus dialirkan, makanya ada konsep sungai, sautan gitu. Pada akhirnya dia harus ke laut gitu. Nah, makanya kalau misalkan tadi bahas Balenda nih, Balenda itu kenapa ya awal mulanya Bandung aja. Bandung itu kan kenapa namanya Bandung pernah dengar juga sih, karena dia seperti bendungan kan, dikelilingi oleh gunung gitu. Makanya kayak Balenda itu daerahnya emang daerah dataran rendah gitu. Jadi air hujan dari mana ya, yang paling bawah ya. Paling bawah. Bisa dibilang. Saya dulu waktu itu kuliah lapangan ke sana, sampai rumah-rumah juga ada tapak gitu, sampai seringnya banjir di sana. Tapak air, jadi temboknya tuh setengahnya kayak hitam-hitam terus jadi perahu-perahu tiap rumah. Wow. Jadi faktor lokasi juga ya bisa mempengaruhi banjir ya. Bahkan daerah paling bawah di suatu kota atau kabupaten itu bisa berpotensi banjir ya. Bisa berpotensi walaupun belum tentu juga gitu, tapi potensinya besar ya, lebih besar. Oke. Nah jadi Aceh ini wow keren sekali, gue juga baru tahu ilmunya, dan baru tahu juga nih ada jurusan apa Ceng tadi Ceng? Teknik pengelolaan sumber daya air. Teknik pengelolaan sumber daya air, gue juga baru tahu nih, mungkin kawan gue juga baru ada yang dengar ya jurusan ini, karena jurusan ini juga baru ya Ceng? Baru di ITB, baru 7 tahun dari sekarang, yang 8 lah berarti. ITB nih, jadi buat kawan gue yang masih SMA misalkan pengen kuliah gitu ya, ngebet banget nih pengen masuk negeri, pengen masuk ITB. Aceng gimana nih Ceng awalnya Ceng? Masuk ITB? Bisa masuk ITB. Apa ya? Sebenarnya masuk ITB itu coba-coba. Saya itu masuk ITB itu SNMPTN berarti undangan. Tuh undangan lagi kan? Karena bapak, ibu, kakak 2 Unpad semua. Nangor. Iya di Nangor. Terus
saya mikir bosan Unpad. Sebenarnya walaupun nanti SBMPTN saya bakal ambil Unpad ya, tapi coba-coba mas di ITB, nanti anak Unpad semua kan bosan ya, coba-coba mas di ITB. Pilihan satu sebenarnya ada teknik industri, pilihan duanya teknik olahan sumber daya ini. Akhirnya ya masuk lah gitu. Yang sumber daya air gitu. Ini pasti Aceh ini PK-nya di atas 3. PK pasti di atas 3 ya. Ya. Anak ITB itu paling ini ya, ditanya IPK, nggak tahu sih yang lainnya. Iya. Karena agak sensitif ya. Oh, buat anak-anak ITB IPK tuh sensitif Katanya, dan saya pun merasakan itu kebetulan. Oh begitu. Kalau gue ya cuek-cuek aja sih sebenarnya mau IPK 1. Cuek aja. Oh kalau di ITB itu makanya nih kalau misalkan kamu kawan gue ketemu teman yang anak ITB jangan nanya IPK-nya ya. Jadi itu sensitif buat anak-anak ITB. Seperti nanya kapan nikah. Seperti nanya kapan nikah tuh.